Selamat pagi anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kita, pembelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Mari sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita, Ibu Guru mengajak anak-anak untuk membukanya dengan doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Penyayang, hari ini kami akan melihat dan menyadari diri kami sebagai laki-laki dan perempuan. Engkaulah yang menciptakan kami sebagai laki-laki dan perempuan. Ajarilah kami untuk saling menghargai sebagai teman dan saling membantu satu sama lain. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sekali lagi selamat pagi. Salam jumpa. Semoga anak-anak yang berada di rumah semua dalam keadaan yang sehat-sehat. Oke, kita lanjut saja pada materi kita ya. Baik, pagi ini kita akan belajar tentang perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Nah, pada pelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang panggilan Tuhan agar kita dapat berkembang sebagai perempuan dan laki-laki. Dan juga Ibu Guru sudah memberikan anak-anak tugas dan sudah Ibu Guru rangkum, sementara akan kita bahas bersama-sama. Nah, dalam pelajaran ini kita juga bisa menyadari bahwa kekhasan pada diri kita sebagai perempuan dan laki-laki secara khusus agar dapat saling menghargai dan bekerja sama. Ya, jadi ini kita belajar tentang tugas manusia, tugas laki-laki perempuan yang diberikan oleh Allah. Nah, ini adalah salah satu tugas yang diberikan kepada Allah, yaitu saling melengkapi. Baik, kita lanjut saja. Baik, kita langsung masuk kepada pengantar dan apersepsi. Langkah pertama, perempuan dan laki-laki saling membutuhkan. Ya, minggu lalu Ibu Guru sudah memberikan anak-anak tugas, lalu Ibu Guru juga sudah merangkumnya. Kita akan bahas ya. Nah, yang mungkin terjadi jika di dunia ini hanya dihuni oleh perempuan. Ya, ini Ibu Guru rangkum berdasarkan jawaban siswa ya. Nah, rencana Tuhan yang indah tidak akan terpenuhi. Lanjut, yang mungkin terjadi jika dunia ini hanya dihuni laki-laki. Tidak ada perempuan. Nah, tidak lengkap karena Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan untuk berkembang biak memenuhi bumi ini. Nah, ini jawaban dari anak-anak ya, baik penubuhannya. Dari hasil jawaban anak-anak tersebut, Ibu Guru memberikan penubuhan dengan pokok-pokok sebagai berikut. Yang pertama, dunia ini diciptakan Tuhan dengan sangat baik dan mengagumkan. Yang kedua, manusia laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan untuk saling melengkapi, ya. Yang ketiga, jika di dunia ini hanya dihuni oleh laki-laki atau perempuan saja, maka rencana Tuhan yang indah tidak akan terpenuhi. Oke. Yang keempat, manusia laki-laki dan perempuan harus bekerja sama untuk saling melengkapi dan menyempurnakan. Oke. Lanjut. Sekarang kita masuk pada jenis pekerjaan perempuan. Nah, gitu. Berdasarkan jawaban anak-anak, ada guru, petani, pedagang, karyawan. Nah, pandangan masyarakat terhadap perempuan sebagai ibu rumah tangga ya. Walaupun mereka sudah mengambil peranan sebagai guru, petani, pedagang, karyawan, tapi di dalam menurut pandangan masyarakat mereka tetap sebagai ibu rumah tangga. Oke. Baik, jenis pekerjaan laki-laki: montir, buruh bangunan, polisi atau tentara, tukang pos. Nah, pandangan masyarakat kepada laki-laki sebagai kepala keluarga. Oke, jadi apapun peranan pekerjaan, tetap pandangan masyarakat kepada kaum laki-laki itu sebagai kepala keluarga. Oke, baik. Di dalam masyarakat kita
kita dapat melihat laki-laki dan perempuan dengan aneka peran serta tugas atau pekerjaan. Peran serta pekerjaan kaum laki-laki dan perempuan sangat dipengaruhi oleh keadaan fisik. Karena kondisi badannya, antara laki-laki cenderung memilih pekerjaan dan peranan yang agak keras dan membutuhkan tenaga. Sebaliknya, anak perempuan sesuai dengan badannya yang halus, lemah lembut dan gemulai, cenderung memilih jenis pekerjaan dan peranan yang lebih halus. Namun, seiring perkembangan zaman dan perjuangan gender, nah di sini kalau kita lihat perjuangan gender ini perjuangan tentang jenis kelamin ya, gender ini ya, maka ada pekerjaan dan peranan yang disukai oleh laki-laki dan juga disukai oleh perempuan. Misalnya, perempuan menjadi supir bus dan truk, tukang batu dan bangunan. Demikian pula laki-laki yang menjadi perawat, juru masak, mencuci pakaian dan mengasuh bayi. Ya, itu yang kita lihat pada zaman sekarang ya. Zaman sekarang tidak mengenal bahwa laki-laki punya pekerjaan ini, perempuan punya pekerjaan ini. Tapi tidak ya, zamannya sudah lain lagi. Perempuan bisa mengerjakan apa yang dikerjakan laki-laki, begitu juga dengan kaum laki-laki. Baik, kita masuk pada pengalaman kitab suci. Kita masuk pada langkah kedua ya. Kita akan mendalami cerita kitab suci tentang manusia dan Taman Eden. Ya, bisa buka di kitab Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-24. Oke. Setelah menciptakan manusia pertama, Tuhan menciptakan sebuah taman di Eden. Nah, taman di Eden itu biasa juga kita sebut dengan Taman Firdaus. Ya, jangan kalian bingung lagi. Seperti soal yang kemarin. Nah, kalian bingung, Bu Guru tidak ada itu Taman Firdaus, Taman Eden. Ya ingat, Taman Eden itu sama dengan Taman Firdaus. Ya, oke, Bu Guru ulangi lagi. Setelah menciptakan manusia pertama, Tuhan menciptakan sebuah taman di Eden. Tuhan menumbuhkan banyak pohon yang dapat dimakan buahnya. Dan di tengah taman tumbuhlah sebatang pohon yang menarik dan indah yang dinamakan pohon kehidupan yang memiliki pengetahuan baik dan jahat. Taman itu dialiri 4 sungai yang besar untuk membasahi seluruh taman itu. Yang pertama bernama Sungai Pison, kedua Sungai Gihon, ketiga Sungai Tigris, dan keempat Sungai Efrat. Lalu Tuhan menempatkan manusia yang pertama di taman itu. Oleh Tuhan, ia diberi tugas untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Namun kemudian Tuhan berpikir bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Lalu Tuhan membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Ia membawa semuanya itu kepada manusia, tetapi semuanya tidak sepadan dengan manusia itu. Manusia itu tetap merasa dirinya sunyi dan tidak memiliki teman untuk berbicara dan bertukar pikiran. Lalu Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Sementara tidur nyenyak, Tuhan mengambil salah satu tulang rusuknya, kemudian menutupnya kembali dengan daging sehingga tidak berlubang. Dari tulang rusuk itulah Tuhan membuat seseorang perempuan yang cantik jelita. Setelah manusia itu bangun tidur, Tuhan membawa kepadanya perempuan itu. Melihat perempuan yang cantik itu, berkatalah manusia, "Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku." Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke, baik ya. Kita langsung masuk saja pada penuduhannya. Jadi, perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Nah, ini menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki berasal dari sumber yang sama, sehingga keduanya sederajat. Jadi, tidak ada yang kedudukannya atau posisinya lebih tinggi dan rendah. Tidak ada perbedaan antara laki-laki ya, semuanya sama ya di mata Allah, sama sederajat ya.
Perempuan merupakan pendamping laki-laki, sederajat untuk dihormati dan disayangi sebagai teman. Oleh sebab itu, perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala untuk menguasai laki-laki, dan juga tidak diciptakan dari tulang kaki supaya diinjak oleh laki-laki. Ya, jadi Allah tidak menciptakan perempuan dari tulang kepala laki-laki. Nah, di situ untuk menguasai laki-laki. Tidak. Allah juga tidak mengambil dari tulang kaki. Nah, supaya tidak diinjak oleh laki-laki. Tetapi sebagai teman, laki-laki dan perempuan dapat saling menghargai, menghormati, dan dapat saling membantu dalam suka dan duka. Oleh sebab itu, perempuan diciptakan dari tulang rusuk kiri Adam. Antara laki-laki dan perempuan, selain terdapat banyak persamaan, terdapat pula perbedaan yang menarik. Laki-laki dan perempuan memiliki kekhasannya masing-masing. Selain perbedaan jasmani, terdapat pula perbedaan kemampuan, pembawaan, dan sifat-sifat. Perbedaan itu tidak menyebabkan laki-laki dan perempuan saling bertolak belakang, tetapi justru saling mengisi dan melengkapi. Oleh sebab itu, antara laki-laki dan perempuan hendaknya saling menghormati dan mencintai. Berdasarkan kebudayaan, istilah perempuan menegaskan keluhuran peran sebagai yang empunya kehidupan. Hal ini terkait dengan kedudukan perempuan sebagai ibu yang mampu melahirkan semua orang yang ada di muka bumi, tentu dilahirkan dari ibu atau perempuan. Sebagai perbandingan, istilah wanita lebih menempatkan peran kedua atau lebih rendah dari laki-laki. Istilah wanita sering diartikan sebagai wani ditata atau yang harus ditata dan diatur. Oke, terima kasih. Pelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Kita tutup pelajaran kita dengan membuat tanda salib pada diri kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Kita jumpa lagi di minggu depan. Ibu Guru akan mengirimkan tugas lewat WhatsApp grup agama. Tetapi Ibu Guru mohon kalau mengirim tugasnya langsung kirim ke WA pribadi Ibu Guru ya. Biar tidak dinyontek oleh teman-teman yang lain. Oke, kita jumpa lagi. Salam jumpa. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.